Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang pengembangan diri pada usia muda, di mana pengembangan diri pada usia muda sangat dibutuhkan dalam untuk mencapai kesuksesan pada titik-titik tertentu, di mana di Indonesia memiliki persentase tingkat penganggurannya hitungannya tertinggi, di mana pada SD memiliki 2,64%, pada SMP memiliki 5,02%, dan SMA 6,77%, pada SMK memiliki 8,49%, dan diploma 6,7%, sedangkan pada lulusan universitas memiliki angka di angka 5,73%. Tingkat pendidikan masyarakat Indonesia ini memiliki lulusan yang sangat tinggi, di mana pada tamat masing-masing memiliki angka yang sangat tinggi. Pada 2002 mencatat bahwa lulusan dari D1, D2 itu memiliki angka 0,41%, pada SMA memiliki angka 20,89%, dan pada SMP memiliki 14,54%. Sedangkan pada tamatan SD memiliki angka tertinggi di Indonesia di angka 23,40%, diikuti juga oleh masyarakat yang tidak bersekolah atau tidak berpendidikan. Kemudian di S1 dan S2 memiliki persentase yang sangat kecil hitungannya, di mana angka yang di 0,31%, dan di S3 itu di angka 0,02%. Pada S1 tingkatannya ini hitungannya sangat tinggi, karena S1 ini sekarang sudah di Indonesia sudah sebuah titel yang sangat mudah didapatkan, jadi sehingga standar dari masyarakat Indonesia untuk mencari pekerjaan itu berada di titik terbaik pada S1, di mana S1 didapati dengan angka 4,39%. Selanjutnya ini adalah berita tentang pengangguran yang tidak didampingi oleh pengembangan diri pada potensi manusia, di mana BPS atau Badan Pusat Statistik mencatatkan 20,40% angka pengangguran di Indonesia didapat dari usia 15 sampai 24, di mana dengan rata-rata terdapat 20 orang yang menganggur. Ada Gen Z, yaitu penyumbang angka pengangguran tinggi pemerintah, sehingga pemerintah harus memikirkan apa yang harus bisa dilakukan oleh pemerintah, di mana jumlah pada pengangguran di Indonesia memiliki angka terbesarnya pada usia 20 hingga 24, di mana itu usia produktif yang rata-rata sudah menyelesaikan S1 pada pendidikannya. Kemudian diikuti lagi oleh usia 25 hingga 29, di mana itu usia matang yang sudah seharusnya memiliki fondasi untuk bisa meraih kesuksesan di usia primanya, yaitu di usia 30-an ke atas. Bisa next. Kemudian untuk mencapai kesuksesan perlu kita membutuhkan goals, di mana kita membutuhkan tujuan, membutuhkan motivasi, membutuhkan cara kerja yang dibutuhkan. Sehingga dengan kita mencatat goals atau kita membuat plan tentang perjalanan hidup kita, maka untuk meraih kesuksesan kita akan lebih terstruktur, di mana untuk kita bisa mengembangkan diri pada usia 20 atau 20 tahun ke bawah, sehingga kita memiliki fondasi di usia yang matang nantinya. Kemudian setelah kita menentukan mindmap, kita juga membutuhkan planning, karena dengan planning kita akan tahu seberapa pencapaian kita, seberapa yang sudah tercapai, dan seberapa yang belum tercapai. Dengan planning maka kita tahu apa yang harus kita lakukan tujuannya dengan secara runtut dan secara rapi, sehingga kita juga tetap memiliki motivasi yang tinggi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tentang pengembangan diri yang bermaksimal. Lalu apa aja pengembangan diri yang ada pada diri manusia? Yang pertama ada bakat dan minat, di mana bakat dan minat ini kita bisa mengembangkannya secara hobi atau secara alamiah, di mana secara hobi kita bisa menemukan
pijakan untuk melakukan kewirausahaan secara digital ini. Kemudian manajerial ini kita udah bisa mengembangkan sebuah CEO menjadi material, jadi kita bisa mengembangkan pengaturan time management secara baik. Kemudian yang terakhir keilmian, di mana pola pikir dan tindakan didasarkan oleh percobaan, di mana usia guru itu sudah melakukan percobaan agar kita tahu passion kita ada di mana. Kemudian next, nah ini contoh dua orang yang menggali kesuksesannya di usia muda. Yang di kirinya ada Mugia Ayunda dengan menyelesaikan kuliahnya di luar negeri, sehingga dan menjadi lulusan yang tepat. Kemudian ada yang di kanan, foto yang berhasil juga menyelesaikan kuliah di luar negeri. Kemudian ini adalah pengembangan dari minat dan bakat, di mana yang di kiri ada Marcelo Ferdian yang bisa mengembangkan bakatnya di bidang sepak bola, dan yang di kanan ada Anita Bambang yang bisa mengembangkan bakat dan minatnya di musik. Kedua ini juga memiliki keistimewaan, di mana satu bisa mengembangkan negara dan yang kanan juga bisa mengembangkan potensi organisasinya dan bisa juga bermain film. Kemudian yang ketiga ini pengembangan di era digital, di mana pengembangan pada bidang traveloka dia kembangkan saat dia menjalankan kuliah. Dia mengembangkan sebuah sistem tiket pesawat yang bisa melacak secara jadwal secara online dan tepat, sehingga traveloka kita sering mendengar namanya hingga sekarang. Kemudian ada quotes dari Susi Pujiastuti, di mana orang yang akan meraih kesuksesan tidak selalu orang pintar, tetapi yang selalu meraih kesuksesan adalah orang yang gigih dan pantang menyerah. Dengan begitu kita bisa menyadari bahwa potensi itu tidak selalu datang dari orang yang pintar, tapi kita bisa meraihnya itu dengan pelaksanaan atau berlatih yang kuat. Dengan begitu maka kesuksesan akan muncul, bisa dari bakat atau bisa dari bidang kepintaran, di mana kepintaran kita sudah mendapatkan ilmunya dari sejak kita SD. Sejak kita SD kita sudah disekolahkan untuk bisa mengembangkan pola pikir kita, di mana pada bidang bidang minat bakat kita dilakukan dengan mengembangkan hobi atau kemampuan. Dengan hobi yang kita kembangkan, kita pasti menjalankan dengan sangat senang, karena hobi yang bisa dibayar itu merupakan kesenangan bagi para atlet biasanya. Kemudian pada bidang musik biasanya pengembangannya dimulai dari hal-hal kecil seperti kemampuan dasarnya memang belum mampu, tapi dia selalu mencoba ikut pentas seni atau ikut apa, kemudian bisa jadi dia meraih awal kesuksesan dari sana. Kemudian Mugia Ayunda yang menyelesaikan S2-nya di luar negeri diraih dengan ketekunan belajar yang sangat tinggi, sehingga dia bisa menyelesaikan kuliahnya di luar negeri. Dengan begitu maka kesuksesan dapat teraih. Jadi dari quote Susi Pujiastuti ini dapat diartikan orang pintar tidak selalu benar, tetapi orang yang pantang menyerah itu akan meraih kesuksesan. Tidak munafik, kesuksesan akan diraih dengan ibadah yang kuat. Apabila kita sudah sukses, saya pernah mendengar quotes, jika kamu memiliki kelebihan, maka bantulah orang sekitarmu. Dengan begitu, maka kesuksesan kita akan selalu seimbang. Kita tidak terlalu menjadi sombong dan kita selalu ingat kepada yang di bawah kita, sehingga itu bisa menjadi motivasi kita untuk selalu berkembang. Di mana pada Gen Z ini angka penganggurannya sangat tinggi. Jadi pada angka pengangguran yang sangat tinggi ini kita harus bisa mempertahankannya agar kita memiliki fondasi di usia tua, di mana kesuksesan akan sejalan dengan usaha kita. Dengan begitu kita bisa mencegah pengangguran di Indonesia. Mungkin itu akhir dari